Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, jadi selama libur Lebaran, ini pelayanan tetap kita anjurkan berjalan. Ya, sejauh ini alhamdulillah tren temuan itu memang menurun untuk di wilayah kawasan kami. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau memastikan layanan kesehatan di Puskesmas tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Temuan produk makanan rusak di wilayah kerja Balai POM Kota Bau-Bau menurun drastis dari tahun ke tahun. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 31 Maret 2025. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau memastikan layanan kesehatan di Puskesmas tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ya, jadi selama libur Lebaran, ini pelayanan tetap kita anjurkan berjalan. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bau-Bau memastikan layanan kesehatan di Puskesmas tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Dinkes Bau-Bau Dr. Lukman mengatakan, meskipun pelayanan poli rawat jalan di Puskesmas diliburkan, layanan instalasi gawat darurat IGD dan pelayanan persalinan tetap beroperasi. Ya, jadi selama libur Lebaran, ini pelayanan tetap kita anjurkan berjalan. Jadi yang diliburkan itu adalah pelayanan poli rawat jalannya. Tetapi untuk IGD dan pelayanan ibu bersalin tetap berjalan sebagaimana biasa. Itu kan kepentingan darurat, jadi masyarakat tetap bisa menghubungi puskesmas terdekat. Selain itu, Dinkes Bau-Bau juga menyiapkan layanan Masingka 119 yang merupakan Public Service Center. Layanan ini tetap beroperasi selama 24 jam untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat dengan cukup menghubungi 119. Layanan 119 ini kan merupakan layanan pra rumah sakit. Jadi untuk merekatkan layanan ke masyarakat, misalnya ada kebutuhan ambulans mengantarkan orang sakit ke rumah sakit, itu boleh menghubungi 119. Atau misalnya ada eksiden, kecelakaan lalu lintas dan membutuhkan evakuasi segera, boleh dilakukan oleh 119 karena mereka kan petugas-petugas yang terlatih basic life support. Lukman mengatakan dalam situasi kecelakaan lalu lintas biasanya masyarakat kerap ingin segera menolong korban. Namun tanpa pengetahuan yang tepat, tindakan tersebut bisa saja memperburuk kondisi korban. Karena itu, tim Masingka 119 siap memberikan pertolongan pertama dengan prosedur yang benar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Maskapai Super Airjet kembali memperluas jaringannya dengan membuka rute penerbangan langsung dari Makassar ke Bau-Bau. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas ke Pulau Buton, salah satu destinasi wisata eksotis di Indonesia. Direktur Utama Super Airjet Ari Azari dalam keterangan tertulisnya diterima RRI mengatakan penerbangan ini bertujuan untuk menghubungkan para wisatawan, backpacker dan pebisnis yang ingin menjelajahi keindahan Pulau Buton. Penerbangan perdana dijadwalkan mulai 9 April 2025 dengan frekuensi 3 kali seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
Jam berangkat dari Bau-Bau ke Makassar pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah dan dari Makassar ke Bau-Bau pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah. Super Airjet akan mengoperasikan pesawat Airbus A320-200 dengan kapasitas 180 kursi kelas ekonomi. Pulau Buton menawarkan berbagai daya tarik wisata yang patut dikunjungi, antara lain Pantai Nirwana, dikenal dengan pasir putihnya yang halus dan air laut yang jernih. Benteng Keraton Buton, situs bersejarah yang diakui sebagai benteng terluas di dunia yang menawarkan panorama yang memukau. Air terjun Tirta Rimba, destinasi alam yang asri, cocok untuk relaksasi dan melepas penat. Kuliner khas Buton menyajikan hidangan lezat seperti parende, sup ikan segar, dan kasuami, makanan berbahan dasar singkong. Dengan adanya rute penerbangan baru ini, diharapkan potensi pariwisata Pulau Buton dapat semakin berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, maskapai Super Airjet akan segera melayani penerbangan reguler rute Bau-Bau Makassar. Penjualan tiket telah dibuka melalui berbagai platform pemesanan tiket online termasuk Traveloka. Berdasarkan pantauan pada platform Traveloka, harga tiket Super Airjet untuk rute ini pada 9 April 2025 dibanderol mulai dari Rp678.800 per orang. Dengan pesawat Airbus, waktu tempuh penerbangan diperkirakan hanya 45 menit. Harga ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan maskapai lain yang melayani rute serupa. Pada hari yang sama, Wings Air dengan pesawat ATR menawarkan tiket seharga Rp1.616.800 per orang dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau dan waktu tempuh yang lebih singkat, mobilitas masyarakat akan semakin meningkat. Selain itu diharapkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah juga akan ikut terdorong. Firman, salah seorang warga Bau-Bau, menyambut baik kehadiran Super Airjet di Bandara Beto Ampari. Menurutnya, ini adalah langkah maju dalam meningkatkan konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton. Jumadil, warga Bau-Bau lainnya juga antusias menyambut rute penerbangan maskapai Super Airjet dengan pesawat Airbus. Dengan harga tiket terjangkau, dirinya merasa sangat terbantu karena sering bepergian ke kota Makassar. Berita yang terakhir. Temuan produk makanan rusak di wilayah kerja Balai POM Kota Bau-Bau menurun drastis dari tahun ke tahun. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kota Bau-Bau menyatakan temuan produk maupun olahan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau TMK di wilayah kerjanya meliputi seluruh kabupaten kota di Kepulauan Buton menurun drastis dibanding tahun 2024. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang dilaksanakan Balai POM Bau-Bau sejak 24 Februari hingga 27 Maret lalu. Selama lebih dari 1 bulan, Balai POM Bau-Bau melaksanakan pemeriksaan pengawasan dari hulu rantai peredaran pangan hingga ke hilir seperti importir, distributor, grosir, toko maupun hypermart. Kepala Balai POM Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan hasilnya dari 30 sarana yang diperiksa, hanya 2 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 28 sarana lainnya di wilayah Kepton memenuhi syarat yang artinya tidak menjual barang kadaluarsa, rusak maupun ilegal. Sementara tahun 2024 lalu dalam periode Ramadan dan jelang Idul Fitri, 11 sarana tidak memenuhi ketentuan dari 52 sarana yang diperiksa. Ya, sejauh ini alhamdulillah tren temuan itu memang menurun untuk di wilayah pengawasan kami di Balai POM Bau-Bau ini. Jadi dari sekitar 30-an sarana itu kami menemukan ada 2 sarana yang dalam pengawasannya itu masih ditemukan produk yang kadaluarsa itu terpajang di
di sarana tersebut. Menurut Rian, penurunan angka TMK mengindikasikan kesadaran para pemilik sarana pangan di Kepton terhadap keamanan pangan semakin meningkat. Hal tersebut berkat intensifikasi pengawasan yang ditingkatkan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mensosialisasikan pangan dan produk yang memenuhi syarat. Dibanding tahun 2024, Balai POM menemukan 61 item produk kadaluarsa berkemasan rusak hingga tidak memiliki izin edar dengan total 828 pieces, sementara pada pengawasan tahun 2025 dari dua sarana yang TMK terdata 113 pieces makanan kadaluarsa berupa snack, minuman kemasan, saus, dan sambal dalam kemasan. Untuk itu, kata Rian, sesuai dengan arahan Kepala BPOM RI, Badan POM terus berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan melalui intensifikasi pengawasan di berbagai sarana peredaran, patrol cyber, pengujian produk, serta koordinasi pihak terkait untuk menindak pelanggaran. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau memastikan layanan kesehatan di Puskesmas tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Temuan produk makanan rusak di wilayah kerja Balai POM Kota Bau-Bau menurun drastis dari tahun ke tahun. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan terus lanjutkan aktivitas Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.